Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Kamiskinan. Terima kasih. Meskipun videonya yang nonton baru dikit, ya kan? Karena memang orang-orang susah seperti saya lagi kerja keras banget buat nyari kuota malam, ya, biar bisa nonton. Tapi mudah-mudahan penonton kita akan semakin banyak, amin. Karena kalau penonton Kamiskinan semakin banyak, berarti semakin banyak juga orang miskin yang punya kuota malam. Ya kan? Ya kan? Kita ada baca nih, jadi kemarin gue baru aja bikin stitch video ini seberapa miskin lu gitu kan, gue bilang stitch video ini dengan nunjukin seberapa miskin lu. Nanti yang paling miskin gue akan transfer 500.000. Let's go. Stitch video, tapi yang banyak di komentar. Nggak apa-apa, tapi nanti gue bacain aja. Kalau komentarnya paling kocak nanti akan aku berikan apa ya? Gak apa-apa lah. Tetap ntar yang paling kocak komentarnya, terus gue pengen lihat videonya apakah benar dia seperti itu, baru ntar akan ku transfer 500.000 rupiah. Ada son-son apa itu? Nah, ini kita ada beberapa komentar nih. Jadi ada komentar dari Fajar Nur Fauzan _99. Ini karena gue baca ini konten gue, kamu selamat mendapatkan 100.000 rupiah. Ah, iya, kita screenshot. Nih, biar nggak lupa. Jadi kata si Fajar Nur Fauzan ini katanya, saking miskinnya mau bayar utang ke si A, tapi harus pinjam dulu ke si B. Itu. Iya. Gali lubang tutup lubang. Mau bayar ke si B, pinjam dulu ke C. Mau bayar ke C, pinjam dulu ke D. Udah gitu aja sampai ketemu jalan keluarnya. Lucu banget. Terus akhirnya di bawahnya ada yang komentar. Mungkin ini jalan keluarnya ya. Dikomentarin sama Renanta _Sitin. Kak, mau infonya dong. Obat paling ampuh untuk nurunin mata minus plus silinder. Dan jawabannya adalah dijawab sama Aji.MFS. Ditempelin knalpot kak, katanya gitu. Hah? Colok rokok nyala lah. Jalan keluarnya bunuh diri maksudnya. Jangan begitu mas. Masih sakitin diri. Enggak, tenang. Semoga uang 100.000 ini bisa membayar ya. Membayar apa ya? Gak apa-apa lah. Oke, sobat-sobat Pur Peopleku, yang kedua nih dari MHDR. Entah gue DM ya, dari MHDR. Kata dia, seberapa miskin gue? Tanda seru 2 kali. Udah, seberapa miskin gue? Begitu berarti dia ngomong. Pernah di saat di rumah nggak ada apa-apa, yang gue lakuin kumpulin kresek bekas emak gue katanya. Terus gue belanja, bekas emaknya dia belanja. Terus gue tuker ke warung lagi biar dapat mie instan bang. Wah, sama kayak emak gue boy. Emak gue nih dulu karet kan dikumpulin buat tuker cabe. Kalau nggak dapet cabe, akhirnya dia jepretin lidah sendiri. biar dapat vibe pedesnya mah, biar dapat gitu. Jadi anak-anaknya nih, nasi naik jepret. Jepret gitu. Mak gua ada satu lagi nih. Nah, nih ada dari Pantan. Bukan Mangga Makete ya. Kalau Makete Patat ya. Bagaimana aku takut akan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Ia yang Maha Kaya. Amin. Gak bisa dilucuin kalau begitu mah. Gak bisa. Tapi tetap dapat aja lah ya. Kasihan dia soalnya. Kamu tetap dapat karena kamu memotivasi diri sendiri dan juga bersyukur. Intinya bersyukur. Ada dari Dasinya Gita. Ini dia kayaknya agak kontra sama konten gua. Kata dia, parah, mau dapat 500 harus menunjukkan kemiskinan katanya. Kalau mau challenge kasih yang masuk akal, jangan bawa-bawa miskin. Tidak ada miskin di dunia ini. Allah selalu memberikan rezeki tergantung hambanya yang mau berusaha atau tidak. Ya usahanya stitch.
di Stitch. Maksud gua gitu. Dibalas sama Budi katanya. Dan miskin jangan baperan, bro. Bagus nih. Ini bagus. Budi. Kita akan kasih ini ke Budi. Budi. Ya. Screenshot. Ya. Lucu nih. Iya, mantep Budi nih. Iya, jadi nggak dapet ini. Mantap put katanya. Terus dibalas lagi sama si Dasi. Katanya seorang fans wajib memberitahu yang benar kayak situ yang miskin baperan. Wow, maunya kasih 500 biar Marcel seneng katanya gitu. Terus kata Budi, kalau emang lu fans sama Marcel mah harusnya lu tahu bahan Marcel dari dulu kemiskinan. Mantep nih Budi. Mantep Budi. Budi mantap. Kamu dapat 200.000. Budi seneng Pak. Senang. Ya, si Dasi juga dapat 100.000 ya. Karena kita harus selalu berbuat baik sama yang tidak sama yang enggak. Gitu. Nah, karena dia udah usaha juga komen. Ya. Makasih Dasi. Iya. Mampus kan lu diserang Budi. Itu saja dari saya 500.000. Tapi yang tadi konten Stitch di Stitchin terus aja teman-teman. Karena ini waktunya 3 hari ya. Kita bikin 3 hari aja ya. Kumpulin 3 hari. Ntar yang paling kocak, yang paling miskin akan mendapatkan 500.000 rupiah. Ini kenapa saya duduk begini nih, biar vibe-nya kayak bokap gua dulu. Bokap gua begini sambil ngerokok, sambil baca koran. Terus ngerokoknya juga kayak gitu ya, tarikannya tuh panjang banget gitu. Kelihatan banget masalahnya pengen dibuat lewat asap gitu. Pengen dibuang-buangnya lewat asap. Ketahuan kalau dia makin dewasa tuh makin banyak masalah. Jadi kalau lu lihat bapak lu ada kopi, ada koran, ada rokok, nah itu artinya bapak lu nganggur ya. Sama kayak bapak gua. Sama. Nih, kita akan mulai dari berita yang satu ini. Ini dia beritanya. Direktur PDAU Purworejo buron dan terpidana korupsi ditangkap saat kondangan. Saat kondangan. Maksudnya mohon maaf ya Bapak PDAU nih ya yang ketangkep kemarin gitu. Kok bisa sih di saat kamu lagi buron terus masih sempat kepikiran makan krecek enak nih gitu. Masih kepikiran. Bapak tahu konsep buron nggak Pak? Konsep buron temen saya si Jembet Pak. Di Priuk buron gara-gara jual narkoba cabut ke Lampung Pak. Masih ketangkep. Udah cabut. Maksudnya konsep buron itu kan kita ngumpet di ke tempat yang tidak dijamah orang dan sepi. Kondangan Pak, rame. Meskipun Bapak kondangannya di Hidden Gem juga tetap rame. Tetap rame Pak. Bapak tahu nggak Pablo Escobar? Bapak tahu Pablo Escobar? Udah lari ke hutan dikejar helikopter Pak. Itu dia udah punya banyak banget senjata gitu. Bahkan helikopternya dia udah siapin burung-burung biar burungnya keluar ngancurin helikopternya. Bapak apa persiapannya? Ke kondangan paling bawa duit doang. Dan ketika Bapak kondangan pasti nulis nama. Ya dong, pasti nulis nama. Nah Bapak bisa-bisanya Pak, mohon maaf Bapak ke tempat rame Pak. Bukan cuman rame, Bapak juga nulis nama di sana. Udah gitu menurut rumor yang beredar katanya Bapak cuman ngaplopin goceng doang ya. Ya kan? Cuman goceng doang. Sebenarnya sih banyak ya yang diaplopin, cuman yang halal cuman goceng ya. Iya kan? Yang halal cuman goceng. Tapi untungnya Bapak ini tidak mengirimkan bunga. Karena biasanya kan orang kaya tuh kalau temennya nikah atau koleganya nikah dia ngirimin karangan bunga gitu yang tulisannya di bawah kayak selamat menempuh hidup baru di dunia. Wais. Pas ketangkep takutnya bunganya dikirim balik ya. Terus tulisannya selamat menempuh hidup baru di penjara. Ya. Itulah efek ngamplopin cuman goceng ya. Udah ngamplopin goceng, ngantri kambing paling depan ya.
Goceng mau kenyang lu. Bukan goceng mau kenyang, korup mau kenyang lu. Ya. Iya. Ada. Memang Bapak ketika korupsi uang Bapak banyak, Bapak akan kenyang di dunia, tapi di akhirat tidak, Pak. Harusnya nih yang komentar tadi kan Dasian Nagita harusnya komennya ke dia aja. Kalau gua kan uangnya uang bener ya, bukan uang korupsi, ya kan. Tapi seharusnya Bapak PDAU ini bersyukur ya, karena ketika dia keluar dari kondangan langsung digandeng sama petugas. Temen saya Pak di Priuk Pak keluar kondangan digandeng bencong Pak. Udah digandeng habis itu dipakai lagi. Motornya emang maling tuh bencong. Motor dibawa dulu. Gandeng-gandeng motornya dibawa lagi kan. Kasihan banget ya. Dan juga aku ingin berterima kasih dan respect untuk seluruh petugas yang ada di kondangan. Karena untuk melakukan penangkapan ini dilakukan tanpa keributan. Ya kan? Pas waktu ditangkap udah digandeng doang tuh, digandeng, pas ini Pak. Jadi pandangan orang di saat di kondangan itu kan pasti teman-temannya tuh, kolega-koleganya, pas ngeliat digandeng, ya ampun, Bapak PDAU ini pejabat tapi humble ya, direktur loh, dirangkul warga sekitar nggak marah. Karena kan ada juga tuh, ya yang ada di gedung-gedung sana, mau ditos, dilewatin aja. Gitu, karena ya ilah, Pak bocah kosong banget. Giliran belum jadi aja, ayo ditarik-tarik nih, ayo, dukung saya. Giliran udah jadi aja, lewat aja Bapak pejabat apa angin Pak, lewat doang. Ngeri begini. Tapi yang gue bingungin nih ya, kok bisa gitu petugasnya tahu kalau tersangka itu hadir ke kondangan? Apa jangan-jangan kondangan ini settingan untuk menjebak si tersangka? Ya kan? Abis ngisi buku tamu, diisi namanya, dikasih souvenir. Abis itu biasanya kan souvenir kan bisa dapetnya kalau nggak cermin kecil ya, sama kipas ya, sama dompet kartu yang benangnya masih keluar. Ada tuh. Itu biasanya souvenir itu dikasih tuh, set ya kan. Pas waktu masuk ke dalam, pagar ayunya megang HT. Cik. Tersangka satu masuk, tersangka lamper-dan. Target menuju Kambing Gulung. Mohon maaf, Kambing Guling ya. Yang gulung mah dia aja udah. Ya. Silakan diangkut ya. Info A1 dan langsung. Ini menurut gua adalah cepu masa kini. Biasanya cepu kan tukang bakso, kang mie ayam. Ini dia harus make up dan disanggul dulu. Repot. Dan dia harus bangun kondangan dulu. Ya kan, modalnya gede banget itu. Modalnya gede banget, petugasnya ya ampun kalau datang udah siapin apa aja? Udah, senjata udah siap. Oke, pentungan udah siap. Apalagi duitan boleh nggak? Buat ngapain? Nyawer biduan. Ya. Kasihan banget ya. Tapi menurut gua sobat-sobat pur peopleku, ini tidak mungkin settingan. Cuma hanya kebetulan aja. Jadi pas waktu lagi kondangan, petugasnya diundang. Pas dilihat turut mengundangnya, waduh, ada si bapak PDAU nih. Ya ampun, akhirnya petugas datang langsung udah diangkut. Cuman petugas ini doang yang pulang bawa souvenir koruptor. Kamu apa? Kaca. Kamu apa? Dompet kartu. Kamu koruptor. Udah gitu ada nama pengantinnya juga lagi. Jadi pas waktu dibuka belakangannya nama pengantin. Ada nama pengantin. Aduh. Nah itulah guys, namanya hidup. Hari apes itu emang nggak pernah ada yang tahu. Niatnya kita kalau ke kondangan nih pengen nyiduk kuah sop, malah diciduk silop. Kasihan banget ya. Dari pejabat PDAU pasti tanya, bapaknya masih PD nggak? PDAU ya. Kamu capek, kamu lelah, makanya minum ini. Latihan. Masuk dong, masuk. Kopi, teh, masuk aja, masuk. Iya, biskuit. Bisa taruh sini ya. Masih lega banget ini. Lega banget. Gak apa-apa.
Nggak apa-apa. Kecuali kalau produk baru. Masa kita jatuh-jatuhin? Iya, ini juga nggak sengaja. Kalau produk mah pasti diedit. Iya, maaf ya. Iya. Kita lanjut aja ke berita selanjutnya nih guys. Ada berita katanya bunuh sahabat pakai palu. Waduh, pakai palu. Ini Thor bukan sih? Pakai palu. Masa pakai palu ya? Jadi dia tuh membunuh sahabatnya pakai palu usai dimaki kalah main Mobile Legend. Kosong bocah nih. Sebelum saya membahas berita ini, saya ingin mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan husnul khotimah ya, amin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau Kristen ya mudah-mudahan bisa masuk ke singgasana Tuhan Yang Maha Esa. Dan keluarga yang ditinggalkan bisa dikuatkan dan juga bisa tetap bahagia. Dan saya ingin meminta izin kepada keluarga, saya akan sikat si pelakunya. Jadi si Imron ini dia tuh menghantamkan palu berulang-ulang kali hingga almarhum Redi Setio remuk tak bernyawa. Imron! Kosong lu Imron. Perasaan gue nih ya, kalau misalkan kita cosplay Imron ya, yang kita pakai tuh atributnya, meniru gaya-gayanya, bukan niru ultinya. Bukan niru skillnya. Mas, astaga Tuhan Imron. Maksud gua, lagian juga karakter Mobile Legend mana ada yang pakai palu? Itu Thor pakai palu. Ada juga yang geprek itu Balmon, dia pakai kapak gitu. Ya ampun, lagian ngapain sih Imron? Dia untuk buat teman-teman semuanya ya yang sedang main Mobile Legend gitu ya. Ngapain sampai bacok-bacokan gitu, sampai pukul-pukulan palu, ngapain? Ini pasti ranknya gue yakin epic. Ranknya epic, otaknya epic. Karena kalau pasti mitik nggak mungkin sensian. Emang lu lihat there's no limit, lu lihat dikata-katain sama orangnya, dipukul palu sama dia. Kan enggak gitu, ya ampun. Maksud gue gini loh, yang lu ulti tuh musuh lu di dalam game ya, di dalam game, jangan temen lu sendiri. Astaga Tuhan, kita tuh harus punya hati. Orang yang korupsi aja PDAU nggak dipukul palu, cuman digandeng. Tapi di penjara kita nggak tahu. Ya kan? Iya. Petugasnya mah nggak mungkin pukul palu kepala dia, tapi dia akan dipukul bertubi-tubi dengan keadaan. Kampus mati loh, mati, ekonominya turun maksudnya. Bukan kan, orang kan masih bisa berubah ya kan. Dan juga nih buat Imron ya, aduh, mungkin di penjara lu nonton ini Imron. Hah? Ditunjukin sama sipirnya. Ini Ron, lu diomongin Ron. Ini masih Marcel gitu. Karena menurut gue kesabaran si Imron ini tipis banget kayak kwitansi siput. Ya cuy, ya. Iya. Ya kalau kita tulis ditembus sampai belakang. Ada kwitansi siput cuy. Iya. Gue tahu banget ini tersangka main Mobile Legends nih pasti jarang ngekill nih di gamenya. Ini gue yakin banget nih. Si Imron ini pasti cupu banget. Udah pakai retri tapi nggak ngejungle. Gue yakin. Udah pakai retri tuh nggak ngejungle dia. Malah ke jungle lane. Ngapain ke jungle lane? Udah tutup sekarang jungle lane. Maksud gue, kalau lu udah jarang ngekill di game di Mobile Legends, ya jangan ngekill juga di kehidupan nyata. Ya ampun, lu kalau ngekill di kehidupan nyata juga masa ntar ada voice over, your best friend has been slain. Ya kalau di Mobile Legends kan bisa ada immortal, bisa hidup lagi gitu. Terus kalau kita mati bisa hidup lagi, cuman ketahuan doang tanda satu lu udah mati. Kehidupan nyata nggak bisa lagi, Imron. Nggak bisa lagi, Imron. Kosong banget, Imron. Buset dah, Ron. Ntar nih kalau temen gue pengen punya anak namanya Imron, gue bilang jangan. Nanti anak lu kemana-mana bawa palu.
Maksud gua kalau emang lu dikatain di game ya kan anggap aja itu bercandaan. Maksud gua gini, kalau lu dikata-katain di game ya udah, anggap aja bercanda, slow aja gitu. Ini Imron ini SJW cilik, bro. Kacau nih. Jangan gara-gara poin lu kurang atau bintang lu kurang, tapi akal sehat lu jadi hilang. Kurang lang, keren banget ya. Rima. Udah lucu rima lagi. Ini tuh Imron tuh namanya apa ya? Kalau di bahasa psikolognya goblok gitu. Iya. Maksud gua kalau di game lu udah goblok, ya di kehidupan nyata jangan goblok juga. Imron. Daripada lu main Mobile Legends, mendingan lu apalin rumus Archimedes. Ya, atau enggak hukum Newton ada. Hukum Newton. Hafal dulu. Maksud gua kalau kelakuannya begitu ya kelihatan banget gitu, lu tuh miskinnya tuh kelihatan banget, Imron. Lu sadar diri dong sekarang kalau lu dari penjara gini. Gua berharap lu bertobat lah. Karena kalau orang kaya nggak mungkin nih perilakunya begini, nggak mungkin. Orang kaya tuh kalau pengen naik ke mitik, ya udah tinggal bayar joki, dinaikin ke mitik. Kalau kamu Imron ku tercinta, kamu bayar joki nggak mungkin sampai mitik, paling mentok di master. Ya, itu juga lu udah bayar pakai diskon 12. Iya. Jangan main Mobile Legends, mendingan lu jadi Master Chef aja udah. Nah, buat Imron, bukan cuma buat Imron sih, buat para penonton gue nih yang masih dikit nontonnya ya nggak apa-apa. 1000 udah nonton udah 1300 tuh. Kalau di view mah dikit, tapi kalau kita kumpulin 1300. Bisa banyak gitu. Makanya gue menghargai teman-teman yang udah nonton gue. Gue tetap bikin konten ini, respect abangku, respect. Makanya nih buat teman-teman semuanya, bukan cuman buat Imron. Kalau emang kita punya sahabat, ya udah yang kita kasih adalah physical touch. Jangan kita kasih physical attack. Karena kenapa? Karena kalau di counter attack lu yang kaget. Ambus lu attack, di counter attack kaget. Agus kan? Terima. Konklusi juga ada. Mantep banget komedi gue nih. Iya. Udah bisa gue nyusul Panji nih. Mas Panji, ayolah main Mobile Legends. Iya. Sama orang PDAU. Ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengar 2 berita dan juga ada beberapa komentar tadi di Instagram gua. Terima kasih teman-teman udah selalu nonton konten ini. Kemarin banyak banget tuh yang ngasih masukan, jadi emang lagi diajarin juga nih editor-editor gua lagi pada grow up juga, karena ya kita juga ngelihat ya masih belajar lah ya. Ini green screen juga masih si jelek ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan niat kita untuk menghibur tetap baik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton acaraku di Kamiskinan. Love you. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebar ke seluruh keluarga yang kau cinta.